Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Suara Kebenaran, Gereja Masehi Injili di Timur, Klasis Kota Kupang Timur. Saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk sejenak bersaat teduh memulai hari baru dengan merenungkan firman Tuhan yang dikemas dari Matius 5 ayat 7 sampai dengan 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, John Calvin, salah seorang bapak gereja, pernah menuliskan bahwa hati yang suci merupakan akar dari segala kebaikan. Sebab hati yang suci, hati yang bersih, hati yang murni akan memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan banyak hal tanpa pamrih. Kecenderungan untuk melakukan hal yang jahat pun itu akan semakin berkurang jika memiliki hati yang suci. Meskipun demikian, saudara, bagi Calvin akan sangatlah sulit menemukan orang yang memiliki hati yang suci. Dari 100 orang, belum tentu kita menemukan seorang saja yang berhati murni. Hal ini tidak mengherankan, karena dosa sudah menjalar dalam hati manusia. Dosa juga sudah menjadi tabiat manusia sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa. Dan tidak dapat dipungkiri oleh karena hati kita yang sudah tidak lagi murni ini, maka segala tindakan yang kita lakukan akhirnya senantiasa didasari oleh motivasi-motivasi tertentu. Saudaraku, Alkitab sangat mementingkan masalah hati setiap orang percaya, karena hati adalah motor kehidupan. Kehidupan sesungguhnya dari seseorang itu dapat dinilai secara objektif dengan melihat hati orang itu. Dan Tuhan Allah sangat memperhatikan masalah hati lebih dari yang lain. Manusia adalah makhluk yang memiliki hati. Semula Allah memberi hati yang bersih kepada manusia. Namun saat manusia jatuh ke dalam dosa, hati manusia tidak terkontrol, sehingga manusia dapat hidup bersandiwara dalam kepalsuan. Hati manusia memang sudah tercemar, namun Yesus justru berkata bahwa hanya orang yang suci hatinya, yang murni hatinya, yang akan melihat Allah. Jadi saudaraku, yang dimaksud orang yang suci hatinya adalah orang yang hatinya murni, bersih, tidak tercemar, tidak terisi dengan kelicikan-kelicikan. Orang yang bebas dari motif yang tidak benar. Orang yang suci hatinya adalah orang yang tidak pandai bersandiwara, transparan di hadapan Allah dan manusia. Orang yang penampakan luarnya sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan kata lain, orang yang memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas tidak punya apapun untuk disembunyikan dan tidak punya apapun untuk ditakuti. Kehidupan mereka itu seperti buku terbuka yang diterbitkan hanya untuk dibaca. Integritas bukanlah apa yang kita lakukan,
melainkan lebih cenderung adalah siapa diri kita sesungguhnya dan siapa diri kita yang sebenarnya. Pada gilirannya akan menetapkan apa yang akan kita lakukan. Integritas yang baik itu akan menghasilkan perilaku yang baik. Namun saudara, siapa yang berani mengatakan bahwa hatinya benar-benar suci? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suci hatinya. Seorang penafsir pernah berkata bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh menaikkan doa sebagaimana yang dinaikkan pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Sesungguhnya ia sudah merupakan seorang yang suci hatinya. Saudara, pandangan penafsir ini ada benarnya. Ketika seseorang sungguh-sungguh menaikkan doa sebagaimana yang dinaikkan pemazmur tersebut, ia menyadari bahwa dirinya tidak suci, lalu datang kepada Allah dengan hati yang hancur dan dengan penuh kesungguhan, memohon pengampunan dari Allah untuk membersihkan hatinya. Maka Allah mengampuninya dan ia mendapatkan hati yang baik. Pemazmur juga mengatakan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hati. Oleh karena itu, saudara, Roh Kudus menguduskan hati orang percaya secara terus-menerus agar dapat menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikehendaki olehnya. Pertama kali Roh Kudus bekerja adalah melalui hati. Karena hatilah yang memancarkan kehidupan. Jikalau hati yang tulus dan bersih mengendalikan akal budi, niscaya segala yang dilakukan seseorang adalah bersih adanya. Orang yang tulus dan bersih hatinya pastilah seorang yang baik. Namun orang yang kelihatan baik belum tentu tulus dan bersih hatinya, karena manusia mampu berpura-pura agar mendapatkan keinginannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ucapan bahagia ini sekaligus menyatakan hal yang sangat penting bagi kita, bahwa bukan apa yang kelihatan yang penting, melainkan apa yang tidak kelihatan. Kita bisa berbuat begitu banyak kebaikan tanpa perlu memiliki hati yang suci. Kita bisa berbuat banyak kebajikan bagi sesama, sesering, dan sebanyak yang kita inginkan untuk mencapai segala keinginan kita. Dan mungkin Tuhan memang memakai kita untuk kebaikan sesama. Namun Tuhan tidak akan memperhitungkan kebaikan itu sebagai sesuatu yang baik. Sebab kita menyimpan motivasi-motivasi tertentu yang belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Yang harus kita ketahui, saudara, bahwa yang pertama-tama Allah lihat bukan perbuatan kita, melainkan pikiran dan hati kita. Lihatlah apa yang dilakukan para imam dan ahli Taurat. Mereka mempraktikkan disiplin agama yang ketat. Akan tetapi Yesus mengecam mereka dengan sangat keras. Semua praktik agama yang mereka lakukan justru dilakukan dengan motivasi yang tidak benar. Sebab mereka justru mempraktikkan hukum agama hanya agar dianggap sebagai orang yang saleh, orang yang taat beribadah. Bukan karena mereka memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah dan menyukakan hatinya. Berkeley menyebut kata bahagia dalam ucapan bahagia Yesus ini sebagai semacam permintaan atau malah peringatan kepada kita semua
agar kita dapat memeriksa diri kita dengan jujur. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Johnson menyebutkan bahwa kalau kita memiliki hati yang suci, kita akan melihat Allah tidak hanya pada masa yang akan datang, tetapi juga pada saat ini. Allah akan lihat melalui mata rohani kita. Ketika hati kita telah disucikan, Allah sendiri akan masuk dalam hati kita dan kehadirannya akan kita kenal. Namun kita juga akan memandang Allah secara jasmani ketika Ia menganugerahkan tubuh yang baru dalam kekekalannya kelak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sekarang berada dalam masa pandemi. Di masa pandemi ini, kita harus bisa menjaga imun tubuh kita agar tetap baik. Imun tubuh juga berkaitan dengan masalah hati. Jika hatimu baik, maka imun tubuhmu juga akan tetap baik. Jika hatimu tidak baik, tentu akan mempengaruhi imun tubuhmu menurun. Jika imun tubuhmu menurun, maka akan memudahkan banyak virus bersarang di dalam tubuhmu. Maukah kita terhindar dari serangan virus yang berbahaya? Maka jagalah hatimu, agar hatimu tetap bersih di hadapan Allah. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kita. Amin.